Shalom. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan peta perjalanan Rasul Paulus yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tetapi sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya, Febio Patiku, dengan NIRIM 20240278. Dan saya, Rosalinda Sambalami, dengan NIRIM 2020240343. Di Antioquia inilah awal mula pengikut Kristus disebut Kristen, dan sini juga perjalanannya yang besar dimulai. Pada saat itulah Paulus bersama Barnabas diutus ke dalam misi yang pertama sekitar tahun 46 Masehi, dan mereka memulai dari Antioquia. Mereka pergi ke Pulau Siprus, mengunjungi Salamis, kemudian ke Pafos. Kemudian mereka menyeberang ke daerah Asia Kecil, ke tempat-tempat seperti Perga, kemudian ke Antioquia di Pisidia. Di sini mulai juga Paulus diusir. Kemudian dia ke Ikonium. Ini juga sama seperti di Antioquia. Dia dilempari dengan batu. Kemudian dia ke Listra. Salah satu peristiwa luar biasa terjadi di Listra ketika Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Karena saat itu orang-orang mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa Yunani. Paulus disebut Hermes dan Barnabas disebut Zeus. Tetapi mereka segera menolak penyembahan itu dan menegaskan bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang memberitakan Injil. Namun, seperti biasanya, tidak semua orang menerima mereka, karena Paulus pernah dilempari batu sampai dikira sudah mati. Tapi ia tetap bangkit dan melanjutkan pelayanannya, yang kemudian mereka melanjutkan berjalan ke Derbe. Setelah di Derbe, mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan sampai di Antioquia. Walaupun awalnya mereka ditolak di sini, kemudian dia ke Perga, ke Atalia, dan akhirnya kembali berlayar ke Antioquia, tempat mereka memulai dan menceritakan semua hal yang Allah telah kerjakan melalui mereka. Dan itulah perjalanan pertama yang kurang lebih menempuh jarak 2.200 km. Perjalanan yang kedua. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 49 Masehi, Paulus memulai perjalanan misinya yang kedua. Kali ini ia tidak lagi bersama Barnabas karena ada perbedaan pendapat tentang Yohanes Markus. Barnabas memilih membawa Markus, sedangkan Paulus memilih Silas sebagai rekan pelayanannya. Maka mereka pun berangkat menjelajahi Syria, kemudian ke Kilikia, tepatnya di Tarsus, kemudian ke Derbe, kemudian Listra. Di Listra ini, Timotius, seorang anak muda yang setia, bergabung dengan mereka, kemudian pergi ke Troas. Di Troas, Paulus mendapat penglihatan tentang orang-orang dari Makedonia yang memanggil untuk menolong mereka. Maka mereka pun berlayar menyeberangi laut ke Samotrake, kemudian ke Neapolis, dan tiba di Filipi, kota pertama mereka di Makedonia. Di sana mereka bertemu dengan Lydia, seorang perempuan penjual kain ungu yang menjadi percaya dan dibaptis bersama seisi rumahnya. Namun lagi-lagi masalah muncul, karena mereka pengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, dan majikannya marah dan menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Tapi Tuhan menyertai mereka. Saat tengah malam, mereka menyanyi dan berdoa, dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang membuka semua pintu penjara. Dan itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25-27. Penjaga penjara pun akhirnya bertobat dan dibaptis bersama keluarganya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke kota-kota lain seperti Amfipolis, kemudian ke Apolonia, kemudian ke Tesalonika, dan ke Berea. Dari Berea, mereka melalui laut sampai ke Athena, dan akhirnya ke Korintus.
Di Korintus inilah Paulus tinggal cukup lama, sekitar 1,5 tahun. Di sana ia menulis 2 surat penting, yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Dari Korintus mereka ke Kenkrea dan akhirnya mereka menyeberang dan sampai ke Efesus. Dari Efesus ini mereka turun berlayar lagi sampai ke Kaisarea dan Kaisarea ke Yerusalem. Sebentar dan dari Yerusalem ke Damsyik dan akhirnya kembali lagi ke Antioquia, dan itulah perjalanan yang kedua. Perjalanan yang kedua itu kurang lebih menempuh jarak 4.500 km. Perjalanan ketiga dimulai sekitar tahun 53 Masehi. Kali ini fokus Paulus adalah untuk menguatkan jemaat-jemaat yang telah didirikan. Setelah beberapa hari lamanya dia tinggal di Antioquia, dia kembali pergi dengan menjelajahi seluruh wilayah Galatia dan Frisia. Kemudian dia ke Efesus, jadi dia tidak lewat ke atas lagi, tapi langsung ke Efesus lagi, dan di Efesus dia menetap cukup lama, sekitar 3 tahun. Di Efesus banyak mujizat terjadi, penyembuhan dan penyembuhan jahat melalui benda dari tubuh Paulus. Di Efesus juga ada kesalahan dan malu 7 anak sewa dan merupakan masal dan pembakaran pikir, dan dari sini Injil semakin tersebar. Paulus juga sempat surat yang pertama ke jemaat di Korintus. Setelah itu, ia melanjutkan ke Makedonia, mengunjungi Filipi dan kota-kota lain. Di Makedonia juga dia menulis surat kedua kepada Korintus, surat 1 Timotius dan Titus. Dari Makedonia mereka turun dan mereka sampai ke Athena. Dia tinggal selama 3 bulan, tapi orang-orang Yunani juga berusaha untuk membunuh dia. Kemudian dia ke Korintus, dan dari Korintus ini dia kembali lagi ke Filipi. Dari Filipi dia berlayar ke Troas. Di Troas ini terjadi peristiwa di mana dia mengadakan suatu pertemuan sampai malam hari, dan ada seorang pemuda yang jatuh, Eutikus namanya, karena dia mengantuk. Ya, dia itu jatuh dari lantai 3 dan akhirnya mati, namun kemudian dibangkitkan kembali oleh Paulus. Dari Troas dia ke Asos, kemudian dia ke Metilene, kemudian berlayar melalui pulau Kos dan Samos dan sampai ke Miletus. Kemudian di Miletus itu dia perpisahan dengan penatua di Efesus, kemudian ia mulai berlayar ke Rodes, kemudian ke Patara. Kemudian berlayar lagi terus sampai ke Tirus. Dari Tirus dia ke Ptolemais, ke Kaisarea. Di Kaisarea ini ada nabi yang bernama Abagus yang menubuatkan apa yang akan terjadi pada Paulus di Yerusalem. Murid-murid meminta supaya dia tidak ke Yerusalem, namun Paulus tetap kembali ke Yerusalem meski sudah diberitahu bahwa bahaya mengintainya di sana. Dan benar saja, setibanya di Yerusalem, Paulus ditangkap. Tapi karena ia adalah warga negara Romawi, ia memiliki hak untuk mengajukan banding langsung ke Kaisar. Maka dimulailah perjalanan sebagai tahun menuju Roma. Namun di Yerusalem inilah terjadi pencobaan pembunuhan dan akhirnya dibawa ke Kaisarea. Akhir bagi perjalanannya yang ketiga, dia tidak balik ke Antioquia, namun berakhir di Yerusalem.